wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast spesial Ramadan Mandua Banyuwangi bersama kami Ribun, Rizka, dan Bunga. Yeay. Halo Kak Rizka. Halo Kak Bunga. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kabarnya Kak Bunga gimana? Alhamdulillah sehat dong. Semangat ini. Iya, puasa-puasa semangat ya. Iya dong. Meskipun ini siang-siang ya Kak. Iya siang. Kak Bunga puasa nggak? Puasa lah. Puasa udah bolong belum? Udah dong. Udah bolong. Iya, aku masih belum Oh, nih. belum. Belum. Oke. Kak Bunga, sekarang di podcast Mandua Banyuwangi ini kita kedatangan siapa nih? Tentunya tamu spesial dong. Spesial banget. Banget. Apakah guru? Bukan. Tapi Apa? tentunya masih siswa Mandua Banyuwangi. Siswa Mandua Banyuwangi. Ini tuh ikonnya Mandawangi. Bener banget. Kita sepil sekarang. Boleh deh. Oke, kita Langsung aja. Halo kakak. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Kita Oke. kasih dulu perkenalan. Iya, boleh perkenalkan Oke. diri dulu kepada Sobat Mandawangi. Halo Sobat Mandawangi, perkenalkan nama saya Hilmi Sifanani dari kelas 11 Saintek Pet, yaitu menjadi Duta Kedisiplinan dari Duta Mandawangi. Oke. Perkenalkan, saya Media Fatimah dari kelas 10L dari Duta Mandawangi, Divisi Kedisiplinan. Oke. Ini tuh Duta 2026 ya Kak? Bener baru di apa? Nobatin. Dinobatkan ya Benar. pas waktu di acara Manfest kita Yang ke-42. Benar. Oke. Oke. Siapa dulu yang nanya? Aku deh, Oke, boleh. oke boleh. Oke, kayaknya kan tentunya sudah dipilih menjadi Duta Mandawangi. Gimana sih perasaannya? Tentunya dari banyaknya siswa kan yang ikut ya tentunya. Gimana nih perasaan kakaknya? Ya perasaannya itu agak senang, tapi juga harus bisa menanggung tanggung jawab. Itu juga sangat kayak menekan kan. Tapi juga harus dilaksanakan. Dan kalau perasaannya ya senang tapi agak takut untuk kedepannya juga. Oke, mungkin untuk Kak Renya. Kalau dari saya senang karena emang dari awal pengen jadi salah satu bagian dari Duta Mandawangi. Tapi juga ada tanggung jawab yang harus kita jalankan. Iya, oke. Oke, aku mau tanya sebelum kakak ikut duta. Sebelumnya kan waktu masa-masa SMP nih, Iya. kakak itu pernah ikut kayak duta gini atau enggak? Kalau di SMP ku nggak ada sih. Enggak nggak ada. ada. Oke. Kalau kakak? Belum. Hmm. Karena ya pas SMP itu kayak introvert aja di sekolah. Oh, jadi pas waktu masa-masa SMP introvert ya. Jadi pas waktu masuk di MAN ini itulah ya kayak ingin menjadi itu apa sih namanya? Aku lupa. Ekstrovert. Apa? Ya benar, tapi masa Ya enggak, tapi ekstrovertnya kan duta ya. Duta. Oke. Nah, kan kakaknya itu motivasi apa sih kok bisa ingin menjadi Duta Mandua Banyuwangi? Kalau dari saya, motivasi saya itu mau jadi contoh yang baik, jadi pionir yang baik untuk teman-teman. Gimana jadi siswa yang disiplin, yang mematuhi aturan gitu. Oke, mungkin untuk kakaknya? Kalau saya jujur saja ya, sebenarnya saya itu dipaksa. Oh, karena paksaan. Ya. Kenapa kok dipaksa kak? Perwakilan Karena- dari. perwakilan karena dulu kelas 10 juga sudah mendaftar duta. Oh, Juga. Oke. Nah terus itu sebenarnya itu di voting di kelas dan saya itu kalah sebenarnya. Tetapi karena background saya dulu sudah semifinalis duta, jadi saya dipilih untuk menjadi duta. Oh, jadi ikut perwakilan ya. ya. Oh, oke. Awalnya itu kakak ini kan divisi kedisiplinan. Iya. Itu pas waktu awal-awal masuk kakak itu memang ngambil divisi kedisiplinannya enggak? Enggak. Atau divisi yang lain?
Enggak, kalau saya dulu pilihnya di divisi pendidikan. Divisi pendidikan. Oh, jadi pas waktu awal masuk itu memang disuruh memilih divisi. Iya, ada pilihan gitu. Oh, kalau kakak? Memang saya background saya kan disiplin ya, di pondok juga saya itu menjadi keamanan dan ketertiban. Oh, Dan saya memilih divisi kedisiplinan ya pas saya dengan background saya. Oh, Gitu. Oke. Jadi kakak ini juga mondok ya? Ya. Oh, mondok. Nah, kan kakaknya juga mondok nih. Nah, untuk meluangkan waktu sih apa? Membagi waktu. Benar. Membagi waktu kan di pondok juga ketat kan, tentunya kan waktunya juga banyak, ada mengaji juga. Gimana sih cara membagi waktunya untuk kan duta kan juga sibuk ya tentunya. Gimana sih cara membagi waktunya mungkin? Kalau untuk saya ya kita harus bisa nyempetin waktu untuk belajar juga untuk pondoknya juga, dan jangan lupa yang prioritas utama itu adalah belajar, apalagi di sekolah. Dan di pondok juga harus bisa meluangkan waktu, seperti biasanya itu saya itu meninggalkan ngaji saat ada acara seperti ya juga DA itu, dan itu harus bisa memprioritaskan antara kedua hal itu tersebut. Jadinya apakah pondok lebih condong, apakah ada organisasi di sekolah yang lebih condong juga begitu. Oke, mungkin untuk Kak Mei? Kak Mei ini juga mahat ya? Mahat ya? Oh, satu Iya. mahat sama bunga dong Benar, berarti. satu mahat sama aku. Oke, gimana Kak cara membagi waktu antara mahat dan duta ini? Kan juga sekolah kan, sekolah pastinya juga banyak tugas-tugas, apalagi di duta juga mempunyai tugas tersendiri. Itu cara membagi waktunya gimana? Ya kalau aku bikin skala prioritas. Jadi kayak waktu pulang sekolah kita istirahat bentar, habis itu ngecek kalau ada tugas kita kerjain tugasnya dulu. Terus kalau malam itu kan ngaji ya, ya kita ngaji juga. Tapi juga harus pintar-pintar bagi waktu. Kalau ada job desk dari duta, ya kita harus kerjaan itu juga. Nggak terlalu nggak terlalu mikirin ke mahat gitu. Tapi juga jangan lupa belajarnya. Pas aku mau tanya tentang proses selama seleksi duta nih ya Kak. Awal-awal seleksi duta itu apa aja sih Kak? Dari awal kita nyiapin berkas buat diisi formulir itu, isi nama, kelas, sama yang lain-lain lah. Terus kita ada tes pertama itu tes tulis. Habis tes tulis ada apa lagi? Tes ya Allah. Tes tulis terus bakat minat kalau nggak salah. Oh, bakat minat. Bakat Tahapnya minat ada berapa itu Kak? Ada 3. Oh, ada 3. Itu yang tes bakat minat itu harus wajib tesnya itu atau enggak Kak? Iya harus wajib ikut. Ada 2, dibagi jadi 2, Iya. sastra sama seni. Oh, sastra sama seni. Oke. Kalau Kak Mei-nya Memilih apa? memilih yang mana ini? Aku dulu pilih sastra. Oh, sastra. Anak sastra ya berarti. Benar-benar. Kalau Kak Hilminya pilih apa? Dulu pilih sastra. Oh, sastra juga. Oh, dua-duanya sastra. Iya, ini. benar. Tahapnya itu kan ada 3 ya Kak? Ya. Tahapnya tuh apa aja sih Kak? Tes tulis, Iya. bakat minat sama problem solving apa namanya? Oh iya, yang tes pertama itu fashion show, kayak fashion show. Oh, fashion show. Dan itu juga tes tulis. Tes itu hari itu langsung pengumuman, besoknya pengumuman untuk ke semifinal, yaitu ke bakat minat dan tes baca Al-Quran dan wawancara. Wawancaranya itu sama siapa aja sih Kak? Sama juga dutanya dan guru-guru. Paling banyak itu guru-gurunya. Guru-guru. Oke. Berarti duta yang 2025 yang kemarin ya? Kak? Iya. Itu semuanya atau cuman beberapa? Cuma perwakilan aja. Perwakilan aja. Selama tes itu kan banyak nih ya Kak yang daftar jadi duta. Daftar jadi duta itu untuk masuk di dutanya itu kan sangat susah sekali ya Kak. Mungkin tahapannya gitu ya. Bukan, aku mau tanya itu siapa sih? Apa sih namanya tuh Kak? Kayak kan kok bukan musuh sih, kayak lawan-lawannya yang paling berat itu menurut kakak berdua siapa? Boleh disepil nggak ya? Boleh disepil nggak? Boleh.
Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh lah, Boleh apa. lah, nggak apa-apa. Kayaknya ada Kalau Mas Kak Mel. Mei siapa? Kalau aku kemarin tuh yang daftar cewek-ceweknya ada yang menurutku itu jauh di atas aku gitu loh. Boleh sebut nama? Ada Boleh, sih, boleh, Kak, boleh, nggak boleh, apa-apa. Kayak dari News itu ada Kak Cinda juga kan. Oh iya. Terus ada Mbak Yuni itu kan pintar public speaking, multi talent juga. Kak ngerasa pesimis gitu, sempat pesimis. Oke. Gitu aja. Cara melawan pesimisnya itu gimana sih Kak? Benar-benar. Tetap percaya diri aja sih. Oh, percaya diri. Kalau Kak Helmi? Kalau saya ya sebenarnya sudah percaya diri karena kan kelas 11 itu minat di duta kan sedikit. Iya. Jadinya ya tidak terlalu pesimis saya. Jadinya lawan aja juga. Juga kan Kak Hilmi pas waktu kelas 10 juga ikut daftar ya, pernah ikut Iya. daftar. Jadi pas waktu kelas 11 ini udah percaya diri Iya, kan. pengalaman. Iya, pengalaman. Sudah berpengalaman. Oke. Kira-kira kalau ikut duta ini apa boleh ikut organisasi lain Kak? Boleh, yang penting bukan pengurus harian. Oh, pengusaha. Kecuali organisasi OSIM OSIM. sama PH Kortim. Oh, PH Kotir. Kakaknya ikut organisasi nggak? Masih insya Allah. Oh, masih insya Allah. insya Kalau Kak Hilminya? Saya DA. Oh, DA. Dewan Ambalan. Benar-benar. Jadi Kak Hilmi ini ikut duta, jadi DA Dewan Ambalan Dan juga iya, anak pondok. anak pondok. Gitu, Oh, oke. Jadi dutanya memang multi talent semua. Iya, benar-benar. Oke. Benar. Kak Bunga mau tanya nggak? Mau dong. Oke. Nah, kan tahap 3 itu udah menjadi finalis atau belum? Yang pas tahap 3 itu. Masih semi kayaknya. Semi. Biasanya Masih 20 anak itu. Oh, terus tahap 3 itu berarti milih buat udah jadi finalis gitu. Iya. Terus habis jadi finalis itu ada kegiatan apa sih, Kak? Mungkin Akhir-akhir ini. enggak, pas udah jadi finalis itu pas sebelum penobatan. itu dulu dikumpulkan dulu di sini ya. Oh. Dan itu ada 3 yang harus dilatih untuk persiapan mampes untuk penobatan. Oh. Yaitu yang pertama public speaking dan yaitu wiraga seperti fashion show-nya Banyuwangi lah. Dan yang terakhir itu tari wiraga. Tari Ngelawu. Tari wiraga. Tari Tari Ngelawu. Tari ngelawung itu tari apa sih, Kak? Tari Ngelawang itu tari khasnya Jepang Tulek Banyuwangi. Oh. Buat penobatan gitu. Oke. Jadi buat acara-acara penting gitu ya, Kak? Iya. Kalau semisal kayak ada acara yang ya penting tapi maksudnya nggak yang formal Iya. banget itu nggak boleh pakai itu. Untuk tari lawung Emang dikhususin buat kayak pembukaan atau penobatan duta aja. Oh gitu. Oke. Oke. Ini Kak, pas waktu penobatannya nih, Kak Mei sama Kak Hilmi itu udah kayak expect nggak bakalan jadi di divisi kedisiplinan ini? Perasaannya itu gimana? Kaget atau gimana gitu? Kalau aku agak kaget sih. Kaget. Kan Soalnya- soalnya kan divisinya awalnya Ya, pendidikan ya. awalnya mulai pendidikan, terus pas penobatan diumumin jadi kedisiplinan. Oh, berarti kita tidak bisa memilih ya itu? Enggak bisa. Dipilihin dari kakak-kakaknya sama pembina. Oh jadi kan awalnya kan memang disuruh memilih divisinya. Iya. Berarti pas waktu penobatannya itu berarti kita nggak bisa berpatokan sama divisi yang kita pilih gitu ya, Benar. nggak bisa berubah-ubah gitu. Benar. Kalau Kak Hilmi expect nggak? ya expect karena Oh iya kan sudah udah milih divisinya Iya, ya. benar. Lupa. Oke aku mau tanya tentang programnya nih Benar. program divisi kedisiplinan sekarang tahun ini 2026 ya. Iya. Ini apa aja sih Kak programnya? Program divisi pendidikan itu yang pertama ada Disiplin. oh iya kedisiplinan sorry kedisiplinan itu ada jaga gerbang Ya. tiap seminggu 3 kali Ya. sama dulu ada program mengumpulkan anak-anak yang poinnya udah banyak yang dapat kartu merah terus dikasih bimbingan gitu tapi belum terlaksana. Oh, masih coming soon. Iya. Coming soon. Oke. Ngomong-ngomong soal kedisiplinan, tantangannya
di definisi kedisiplinan itu sendiri itu apa sih Kak? Kalau aku harus mengubah kebiasaan buruk kita sehari-hari biar dipandang sama teman-teman itu baik gitu. Nggak ini kedisiplinan kok gini. Jadi kita harus jadi lebih baik. Oh, oke. Mungkin Kak Rizka mau tanya apa lagi? Kalau kedisiplinan ini itu apa kayak bekerja sama duta ketertiban? Iya. Oh, jadi kayak collab gitu ya? Iya. Oh, oke. Tanya apa lagi nih Kak? Aku juga bingung lagi. Iya Kak. Ini nih, pas waktu penobatan, kok penobatan sih? Di duta itu kan biasanya itu sama kayak nari-nari gitu nggak sih Kak? Iya. Nah itu pas awal-awal ada tari-tari gitu, Kak Hilmi sama Kak Mei ini udah bisa nari atau memang belum sama sekali bisa menari? Belum bisa sama sekali. Belum bisa sama sekali. Saya juga belum. Nggak Oh, punya dasar bisa nari. dasar, nggak punya dasar. Iya. Itu pas waktu latihan-latihan kita itu biasanya kakak-kakak ini latihan sendiri atau memang ada pelatihnya nih? Yang ngelatih Duma 25 itu. Oh, duta yang lama. Iya. Oke. Tapi waktu kita karantina hari ketiga kalau nggak salah ya, itu ada Kak Farah, alumni duta juga, dia kan juga menari. Iya. Kita juga diajarin sama Kak Farah, sempat diajarin. Oh, oke. Nah, kan ngomong-ngomong soal kedisiplinan, sebenarnya dampak dari disiplin itu penting nggak sih Kak? Penting banget. Mungkin boleh dicontohkan kayak kalau kita disiplin kita bisa ngapain, kalau kita disiplin kita dapat apa gitu mungkin. Kalau kita disiplin dalam sehari-hari, kegiatan kita kayak keseharian kita jadi tertata gitu. Seumpama kita bangun pagi kalau kebiasaan sholat subuh, bangun subuh, kita kan sekolahnya jadi nggak telat, jadi bangun lebih pagi, siap-siapnya lebih pagi. Oke. Ya itu contohnya. Benar-benar ya. Ini Kak, biasanya tuh kan banyak siswa yang melakukan kesalahan gitu kan di madrasah gitu, hal-hal yang negatif tuh tetap dilakuin. Nah, menurut Kakak itu cara menegur siswanya itu bagaimana sih Kak? Seorang duta kedisiplinan. Untuk langkahnya ya, yang pertama itu bisa berbicara empat mata sama orang tersebut. Dan itu kalau bisa diomongin baik-baik, jangan pakai kekerasan. Karena kalau orang sudah kayak begitu bandel lah istilahnya, itu kalau diomongin kasar seperti kayak guru-guru itu pasti mendumel. Juga kita itu siapa tuh, kedisiplinan nih kalau di siswa Pandawangi itu kayak jadi contoh, tapi kalau kita ngomongin ke dia itu enggak dianggap. Nah, tapi banyak yang bilang duta kedisiplinan itu banyak yang ditakut, maksudnya siswa-siswanya banyak yang takut gitu. Itu benar gak sih Kak? Sebenarnya tidak. Enggak, Oh, tergantung persepsi mereka ke kita aja. oke. Kakak ini ikut dutanya itu termotivasi dari apa sih Kak? Apa ya? Mungkin ada kayak seseorang yang dijadikan contoh gitu. Ada. Ya 25 itu kayak ngeliat Dan- mereka kok keren ya bisa ini itu, pengen jadi mereka juga. Oke. Kalau Kak ini? Kalau saya ya apa ya? Sebenarnya saya itu dipaksa memang kan awalnya. Ya. Tapi ya ada dukungan dari teman-teman itu yang saya memotivasi menjadi duta. Oke. Nah, mungkin aku mau tanya Deketin dong, nggak kedengeran nih. Aku mau tanya tentang harapannya kakak-kakaknya untuk budaya disiplin di sekolah untuk siswa-siswi MAN 2 Banyuwangi. Harapan saya buat teman-teman selalu atuhi peraturan yang ada di madrasah, nggak ngelanggar, juga ya itu sih.
Oh, oke. Mungkin untuk Kak Hilmi? Dan harapan saya ya untuk teman-teman di madrasah jangan banyak membuat pelanggaran, karena kita itu di MAN cuma 3 tahun Iya, 3 tahun. Iya benar. dan kita ya juga harus bisa mengolah diri kita pas saat remaja. Nanti kalau kita tidak bisa mengolah saat remaja, kita akan kebingungan di masa selanjutnya. Oke. Terakhir. Oke, Ini kan amin. tadi harapan untuk teman-teman Mandawangi. Sekarang harapan untuk duta Mandawangi periode 2026. Apa nih Kak? Harapannya buat Duta 2026 bisa lebih baik dari duta sebelumnya, Amin. bisa membawa nama baik madrasah, juga mengembangkan proker-proker yang ada. Oke. Mungkin untuk Kak Hilmi? Sama kayak Sama. Oke. Kita doakan ya Kak. Iya. Semoga duta Mandawangi yang Amin. periode belum Oh, belum. periode 2026 ini lebih baik dari sebelumnya. Amin. Iya benar. Tapi duta-duta ini memang luar biasa Iya, banget. keren Keren banget. semua. Iya. Tadi yang itu banyak ikut organisasinya. Benar. Multi Multitalenta. talenta. Kan sebagai ikonnya madrasah. Bener Oke. banget. Oke, Kak Rizka, kayaknya kita sudah banyak sekali Berbincang-bincang iya ya benar tentang pengalaman. Prokernya apa aja? Benar, banyak banget tentunya Iya, ya banyak pokoknya. banget. Oke. Dan jangan lupa terus menonton podcastnya Mandua Banyuwangi di jam berapa Kak Rizka? Di jam 19:45. 19.45. Oke, terima kasih ya Kakak Terima kasih, sudah Kak. meluangkan waktunya untuk podcast di Mandua Banyu di Podcast Mandua Banyuwangi. ya, spesial Ramadan. Iya, oke. Dan tentunya jangan lupa Di apa? di like, komen, dan subscribe. Karena podcast spesial Ramadan ini tayangnya Setiap hari. ya, Kak. Benar. Buat nemenin sobat-sobat Mandawangi semua. Iya, oke. Mungkin cukup ya Kak. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Dan- Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.